Tengah Bapak Suyoto, Eskep NSMkes, yang kami hormati fasilitator penanggung jawab pengendali pelatihan dan segenap panitia penyelenggara, seluruh peserta pelatihan yang kami hormati, kami sayangi, dan kami banggakan. Upacara pembukaan pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Angkatan 6 di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Hari Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023 dimulai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Untuk mengawali acara, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars Hidup Sehat. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Hadirin kami persilakan duduk istirahat. Doa kepada Saudara Kusyanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, kesehatan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang beragama Islam, marilah berdoa bersama kami, dan yang non-Islam kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji bagimu, wahai Tuhan semesta alam. Dengan doa ini kami haturkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan pelatihan dengan penuh hikmat tanpa ada halangan suatu apa. Berikanlah kepada kami kekuatan serta kemudahan untuk dapat mengikuti tahap demi tahap proses pelatihan ini dengan baik dan lancar. Ya Allah, ya Rahman, bimbinglah jiwa kami untuk dapat memahami hasil pelatihan ini, serta jauhkanlah kami dari kesalahan dan keraguan-raguan agar menjadi sebuah ilmu yang berkah lagi bermanfaat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kosiamto yang telah memimpin doa. Acara yang selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Suyoto Eskep NS Mkes, kami persilahkan. Oke, matur nuwun Mbak Eka, suara terdengar jelas ya Mbak? Sudah terdengar jelas Bapak, silahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat PLT Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Polri Jawa Tengah, Bapak Heri Purnomo, SPM Mkes. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Bapak Dr. Ali Maimun, Magister Kesehatan beserta jajarannya. Yang kami hormati fasilitator, pengendali pelatihan dan segenap panitia, serta Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, perkenankan kami mengiringi Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan tanpa halangan yang berarti. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan laporan singkat rencana pelaksanaan pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di FKTV Angkatan ke-6 bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Tujuan dari pelatihan ini, tujuan umum, setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTV sesuai dengan pedoman. Kemudian ada 3 tujuan khusus. Yang pertama adalah melakukan upaya pencegahan terpadu PTM di FKTV. Yang kedua, melakukan pengendalian terpadu PTM di FKTP, dan yang ketiga, melakukan surveillance terpadu PTM di FKTP. Untuk waktu pelaksanaannya, pelatihan akan dilaksanakan selama 7 hari efektif, mulai hari ini tanggal 4 sampai dengan hari Rabu minggu depan, yaitu tanggal 12 Juli tahun 2023, yang terbagi daring mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli, luring tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli. Adapun untuk pelaksanaan luring akan dilaksanakan di kampus Ungaran. Untuk peserta, jumlah peserta 30 orang, yang meliputi dari Wonosalam 2 ada 2 orang, Guntur 1 ada 2 orang, Demak 2 ada 2 orang, Karangawen 2 orang, Sayung 1 2 orang, Karanganyar 2 orang, Bonang 1 2 orang, Meranggen 2 orang, Wijen 2 orang, Meranggen 3 2 orang, Demak 2 orang, Demak 3 2 orang, Gajah 1 2 orang, dan dari Karangtengah ada 1 orang. Total, maaf saya ulangi lagi, untuk total keseluruhannya 27, bukan 30, tapi 27 peserta. Untuk fasilitator berasal dari tim fasilitator Pandu PTN Jawa Tengah, dari SUD Dr. Karyadi Semarang, dari kedokteran FK UNS, kemudian dari Perdosri, dari Balkesmas Semarang, dari DKK Demak, dan dari BKIM. Untuk evaluasi
dilakukan untuk peserta, pengajar, dan juga penyelenggaraan. Pembiayaan biaya penyelenggara pelatihan ini bersumber dana dari Dakpam Fisik DKK Demak tahun anggaran 2023. Sertifikasi kepada peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan akan diberikan sertifikat pelatihan yang ditandai oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes dan Kepala Bapelkes dengan ketentuan kehadiran minimal 95%, nilai post-test minimal 70, dan menyelesaikan semua penugasan. Bagi peserta yang tidak sesuai ketentuan, maka akan diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan dari panitia. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon berkenan kepada PLT Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Jawa Tengah untuk membuka pelatihan secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas laporan yang telah disampaikan. Sambutan dan arahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Maimun MKes kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PLT, Kepala Bapelkes Provinsi Jawa Tengah, Bapak Heri Purnomo SKM MKes, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya hormati para fasilitator, yang saya hormati teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, dan yang saya hormati juga teman-teman peserta dari Puskesmas yang ada di Demak, yaitu ada 14 Puskesmas. Ini sebelum saya mulai sambutan, saya mau mengabsen dulu ya. Mohon nanti untuk bisa suaranya dibuka ya. Puskesmas Meranggen 2. Halo? Apakah suara saya bisa dengar? Puskesmas Meranggen 2 ada berapa orang? 2 orang, Pak. 2 orang, Pak. Terima kasih. Puskesmas Meranggen 3. Hadir, Pak. Mana? 2 orang. Ya. Puskesmas Karangawen 2. Hadir, Pak. Puskesmas Guntur 2. Hadir, Pak. 2 orang. Guntur 2 hadir, Pak. Kayong 1. Hadir, Pak. Oh ya. Puskesmas Karangtengah. Hadir, Pak. Tapi background ini tak ganti ngono. Nak ning HP list. Mana? Karangtengah mana? Hadir, Pak. Oke. 1 orang. Kurang buka ya. Oh, 1 orang. Puskesmas Bonang 1. Iya, hadir paling. Oh ya. Puskesmas Demak 1. Hadir, Pak. Puskesmas Demak 2. Suaramu, Mas. Hadir, Pak. Mbak Nur Hidayati sama siapa? Mbak Alim. Terima kasih. Puskesmas Demak 3. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Puskesmas Wonosalam 2. Hadir, Pak. Ya, makasih. Puskesmas Gajah 1. Hadir, Pak. Gajah 1. Belum tak download kok. Masih downloadnya nggak tahu, masih downloadnya nggak tahu. Sofiana ya.
Terima kasih. Puskesmas Karanganyar 2. Hadir, Pak. Hadir. Saudara Yuniati. Sama siapa Bu Ya, Tutu? hadir, Mbak Bu. Hah? Sama Bu Darni, 2 orang. Maka turun. Puskesmas Mijen 2. Hadir, Pak. Oh ya. Terima kasih semuanya hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara ini, yaitu acara Pandu PTM, pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Seperti kita ketahui bahwa penyakit tidak menular itu masih merupakan masalah di Indonesia, juga masalah di Jawa Tengah dan di Demak. Kematian-kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular ini semakin tinggi angkanya dibandingkan dengan kematian-kematian yang diakibatkan oleh penyakit menular. Jadi ada pergeseran. Kalau zaman dulu itu yang paling banyak adalah penyakit menular, pergeseran sekarang dan ke depan mungkin didominasi oleh penyakit-penyakit tidak menular. Di penyakit tidak menular ini perlu ada pelayanan yang terpadu dan terintegrasi, baik itu promotif maupun preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan juga dengan program-program lainnya harus terpadu, terintegrasi. Sehingga harapan kita ada penurunan yang signifikan penyakit-penyakit tidak menular tersebut yang berbiaya banyak. Karena kita ketahui BPJS itu membiayai komplikasi dari penyakit menular seperti stroke, gagal ginjal, gagal jantung di rumah sakit, itu hampir semuanya didominasi oleh akibat dari penyakit-penyakit tidak menular. Dan juga yang menjadi fokus adalah peningkatan kualitas dari penyakit tidak menular ini. Pelayanan terpadu ini adalah yang seperti yang pernah saya sampaikan dan menjadi prioritas di tahun 2023 ini adalah untuk penyakit DM dan hipertensi. Banyak sekali komplikasi yang diakibatkan oleh penyakit hipertensi dan DM, maka saya minta untuk tahun ini ada peningkatan kualitas di dalam pelayanan 2 penyakit ini. Di samping untuk pencapaian SPM, peningkatan kualitas ini dalam pelayanan hipertensi ini dan DM ini nanti supaya saya bisa tahu sampai pemetaan ke desanya, sampai ini jumlah pasiennya yang sudah diobati berapa, yang mungkin teratur minum obatnya berapa, yang menjadi komplikasi menjadi gagal jantung, gagal ginjal, penyakit stroke dari hipertensi dan DM itu mungkin berapa, mungkin bisa dibuat peta wilayah, peta desa dari masing-masing desa. Harapan saya adalah ada peningkatan pelayanan di 2 penyakit ini, tetapi tidak meninggalkan atau tidak melupakan pelayanan penyakit tidak menular lainnya. Misalnya penyakit ODGJ, kemudian penyakit kardiovaskuler, itu tidak kita lupakan. Teman-teman yang saya hormati, dengan adanya pelatihan ini, harapan dari kami nanti bisa membuat masyarakat lebih sehat, bisa mengubah perilaku masyarakat hidupnya lebih sehat. Ya, karena penyakit tidak menular ini
sangat tergantung dari pola hidup, pola makan, dan kebiasaan dalam berolahraga. Jadi, tidak cuman kita menangani penyakitnya, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan penyakitnya, faktor risikonya kita tentukan nanti, bisa kita ketahui faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakitnya tidak menular itu apa saja. Kemudian juga perlu adanya deteksi dini, sehingga penyakit tidak menular ini walaupun itu ada tetapi tidak berjalan cepat menuju ke arah komplikasi, dan artinya cepat akan mengakibatkan ini menuju ke membawa kepada kematian. Karena dengan kita bisa mengelola dengan baik penyakit tidak menular ini di masyarakat, maka nanti akan terbentuk masyarakat yang sehat. Harapannya adalah umur harapan hidup itu lebih lama, ya 70 tahun ke atas atau 75 tahun ke atas bisa terwujud, sehingga masyarakat di Demak ini bisa menjadi sejahtera. Karena hidup ini kalau tidak sehat itu kurang sempurna. Hidup kalau tidak sehat juga tidak produktif. Nah, maka kita harus sehat dulu sebelum menyehatkan masyarakat. Di pelatihan PTM, Pandu PTM ini juga dalam rangka kita menyehatkan diri kita sendiri dulu, supaya kita bisa menjadi teladan atau contoh dari masyarakat bahwa kita yang di jajaran Dinas Kesehatan ini sudah menerapkan pola hidup sehat. Jadi mulai dari perilaku hidupnya, kemudian pola makan, kemudian diet, ya, kemudian rajin berolahraga. Jadi kehidupan germas, gerakan masyarakat sehat itu benar-benar sudah kita lakukan, baru kita bisa dengan lebih baik edukasi kepada masyarakat akan lebih mengena, akan lebih berhasil. Nah, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kegiatan ini walaupun dilakukan hibrid, daring dan luring, jadi saya mohon kepada teman-teman peserta dari 14 puskesmas ya untuk mengikutinya secara baik, untuk bisa mengikuti baik itu yang daring maupun yang luring nanti, dan bisa nanti diaplikasikan, diimplementasikan kepada pelayanan PTM di Posbindu. Jadi, kita berupaya agar masyarakat kita lebih sehat, lebih bugar, sehingga lebih produktif nantinya, dan umur harapan hidupnya bisa lebih panjang. Barangkali itu dari saya. Selamat mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan semuanya lulus, bisa mengikuti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan dan arahan PLT Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sekaligus membuka pelatihan secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Heri Purnomo, SKM Mkes, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Bapak Dr. Ali Maimun Mkes, beserta jajarannya. Yang saya hormati para fasilitator, pengendali diklat, dan seluruh panitia pelatihan Pandu PTM angkatan ke-6 ini. Yang saya banggakan, saya cintai semuanya teman-teman peserta pelatihan Pandu PTM angkatan ke-6 ini. Alhamdulillah, segala puji mari kita senantiasa panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan
dalam pembukaan pelatihan pandu PTM yang angkatan yang ke-6, ya, walaupun secara virtual. Ya. Nanti ini kita ada bagi dua, nanti secara luring dan nanti secara daring, dan nanti dilanjutkan dengan secara luring. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, mari kita panjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatan ini yang diberikan kepada kita semuanya hingga pada pagi hari ini ya bisa bertemu. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang tinggi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang saat ini bekerja sama dengan Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka untuk melaksanakan pelatihan pelayanan terpadu PTM, ya, penyakit tidak menular angkatan yang ke-6 ini. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak bahwa penyakit PTM ini, ya, ini saat ini trennya memang naik ya. Dari hasil Riskesdas tahun 2018, jadi 5 tahun yang lalu, ini bisa kita lihat ya datanya bahwa penyakit tidak menular ini trennya meningkat dan menggeser penyakit menular. Jadi dulu yang tertinggi adalah penyakit menular, sekarang adalah penyakit tidak menular. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari sini. Ada penyakit yang cukup tinggi ya trennya. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi ini menduduki yang pertama ya. Dan ini hasil Riskesdas tahun 2018 itu menunjukkan bahwa dari 25% penderita ya 25,8% ya yang di Indonesia ya dan juga di Jawa Tengah itu bergeser menjadi 34,1%. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Ya. Kemudian diabetes mellitus dari 6,9% menjadi 8,5%. Artinya kenaikannya cukup tinggi ya. Ini tahun 2018. Nah, tahun ini nanti akan ada survei Riskesdas lagi ya tahun ini yang akan mengecek kembali setelah 5 tahun ini. Apakah semakin tinggi atau tidak. Tapi dari hasil laporan harian atau tahunan ya, selama ini ternyata juga trennya itu naik, ya, terutama dua tadi ya, hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian diikuti dengan stroke, kemudian gagal ginjal, kanker, dan jantung. Nah, ini menunjukkan bahwa penyakit tidak menular ini menjadi serius, ditangani serius. Pengendaliannya serius, terutama dua hal tadi ya. Hipertensi dan diabetes mellitus. Di masa pandemi kemarin COVID-19 ya, pandemi COVID-19 kemarin, angka kematiannya cukup tinggi. Nah, ternyata komorbidnya yang tinggi adalah dua hal tadi ya. Komorbid dari COVID-19 tadi yang mengakibatkan kematian itu, yang pertama adalah hipertensi, yang kedua diabetes mellitus. DM ini menjadi saat ini sudah banyak menyerang terutama di Jawa Tengah ya. Nah, oleh karena itu pengendalian faktor risiko DM ini yang penting. DM itu kan gula darah ya. Jadi orang Jawa kencing manis. Ini menjadi penyakit yang favorit istilahnya kalau saya bilang ya. Karena trennya semakin naik. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan faktor risikonya yang penting. Karena PTM itu kan penyakit yang kronis yang panjang ya waktunya, sehingga dalam hal ini indikatornya pun adalah prevalensi, tidak menggunakan insiden karena tidak masih kronis sehingga adanya prevalensi dengan pengobatan cukup lama. Nah, ini faktor risiko yang harus dikendalikan. Nah, ini yang harus diingatkan terutama di puskesmas ya, terutama diabetes mellitus tadi ya. Karena saat ini sudah mulai banyak pola hidup yang luar biasa yang berubah ya, yang tadinya biasanya makan tiwul, makan pohong, sekarang berubah makannya roti ya, kemudian makan yang fast food ya. Nah, itu ya,
Maka oleh karena itu satu lagi ya, perilaku. Ya, perilakunya yang harus diperbaiki. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, semua teman-teman, salah satu oleh karena itu jadi orang, ya, jadi orang itu jangan terlalu manis ya. Nanti faktor risiko DM. Jadi, oleh karena hati-hati itu, hati-hati ya. Jadi Bapak dan Ibu, pelatihan pandu PTM ini penting ya, terutama di Puskesmas ya, karena ini langsung ke masyarakat. Ya. Karena di saat ini kalau kita lihat di Puskesmas yang sudah terbentuk pos bindu, pos pelayanan terpadu ini PTM ya terutama, itu dari 890 hanya ada sekitar 369, jadi 41%. Hanya 41% puskesmas yang sudah ada pos bindunya. Jadi nggak ada separuh. Nah, oleh karena ini perlu dikejar ya. Mudah-mudahan di Demak nanti setelah pelatihan ini semuanya ada pos bindu ya, dan untuk pos bindu di semua puskesmas seluruhnya 100% ya. Jadi akan dalam rangka untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang tidak menular itu. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan pelayanan terpadu PTM, ya, penyakit tidak menular angkatan ke-6 ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita dan kemudahan dan tentunya kelancaran bagi kita semuanya pelatihan ini. Demikian dari saya. Pak Rahmat, temannya Pak Johan. Beli jus mangga dicampur es. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas berkenannya membuka pelatihan ini. Usai sudah upacara pembukaan pelatihan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Angkatan 6. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan. Mari kita tutup acara pembukaan pelatihan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya foto bersama. Kepada yang bertugas kami persilakan. Monggo Bapak Ibu semuanya yang belum on kamera untuk meng-on-kan kamera. Ibu Sri Ningsih dari PKM Bonang. Iya. Untuk sesi pertama 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih Saudara Guntur yang telah mengambil foto kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Heri, kepada Bapak Dr. Ali. Terima kasih atas kehadirannya. Sami. Mohon Pak Heri, Pak Ibu. Ali, terima kasih Pak Karjono. Mohon izin live ya. Iya Pak, silakan. Kami kembalikan kepada Bapak Suyoto, silakan. Oke, Pak Darwan, Mbak Eka, terima kasih. Iya, Pak. Kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan program akan kami sampaikan di Bapak Ibu sekalian. Izin kami sampaikan untuk apa, bagaimana, dan seperti apa, ketentuannya seperti apa yang Bapak Ibu akan dapatkan di pelatihan ini, termasuk kompetensinya yang akan diterima oleh Bapak Ibu apa saja akan kami jelaskan secara singkat. Baik, izin akan kami paparkan terkait dengan
pengarahan program atau penjelasan atau overview program, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pelatihan yang saat ini Bapak Ibu ikuti ini adalah pelatihan Pandu PTM dan ini adalah angkatan yang ke-6. Kita kerjasama dengan DKK Demak. Ya. Kami sampaikan terima kasih untuk DKK Demak yang telah mempercayai kami untuk memfasilitasi pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, setelah nanti panjenengan dilatih, ya, harapannya panjenengan bisa berperan sebagai pelaksana, baik sebagai dokter maupun tenaga perawat, maupun pemegang program atau nakes, untuk melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTP sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu sekalian. Yang mana dalam menjalankan perannya ada 3 fungsi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama melakukan upaya pencegahan terpadu PTM di FKTP. Yang kedua melakukan penanggulangan PTM terpadu di FKTP, dan yang ketiga melakukan surveillance terpadu PTM di FKTP. Sehingga untuk tujuan pelatihan ini diharapkan panjenengan mau melakukan pelayanan terpadu PTM. Tujuannya mengacu kepada 3 fungsi tadi, yaitu melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan surveillance. Kompetensinya juga sama Bapak Ibu sekalian. Dari itu kita berharap ada 3 kompetensi yang nanti akan didapatkan atau diperoleh selama pelatihan ini Bapak Ibu, yaitu pertama melakukan upaya pencegahan, yang kedua penanggulangan, dan yang ketiga surveillance. Untuk pelaksanaannya, karena ini 56 JPL, maka kita breakdown menjadi 7 hari efektif. 7 hari efektif, yang mana kita bagi daringnya 4 hari, dan luringnya 3 hari. Mulai hari ini tanggal 4 sampai dengan Rabu depan. Rabu depan tanggal 12 Juli. Pelaksananya untuk luringnya di Ungaran. Kemudian ini untuk kriteria pesertanya, kemarin ada beberapa yang tidak sesuai, namun kita sesuaikan dengan pengelola program di masing-masing puskesmas. Memang tidak semua pengelola program PTM ini dokter dan perawat, ya, ada pula yang bidan ataupun yang tenaga kesehatan yang lain, dan sudah kita sampaikan bahwasanya ini dimungkinkan karena memang kalau memang itu kalau memang itu nakesnya yang penyelenggara pemegang program Pandu PTM bukan dokter atau perawat, nanti bisa menyelesaikan. Paling tidak ada dokternya, karena nanti terkait dengan pengobatan. Memang untuk kita berharap timnya adalah dokter dan perawat. Namun kalau memang ada kebijakan dari masing-masing puskesmas bahwasanya pemegang programnya tidak perawat pun, kemarin kita sudah diskusikan dengan Dinas Kesehatan, bisa diikutkan dalam pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, dari 56 JPL ini terbagi menjadi 3 kelompok materi. Materi dasar, inti, dan penunjang. Untuk materi dasar ada kebijakan dan ruang lingkup, nanti akan disampaikan di hari pertama ini, yang akan menyampaikan Pak Kabid dan Pak Karjono. Kemudian materi inti, ini ada 45 JPL, 13 teori, 21 praktek, dan PKL-nya ada 11 JPL, Bapak Ibu sekalian. Materi ini menjawab dari tujuan khusus pelatihan, tentunya adalah kompetensi yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan juga mengacu pada materi ini. Materi ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan surveillance, yang mana untuk JPL-nya bervariasi. Pencegahan ada 21, kemudian penanggulangan 19, dan surveillance ada 5 JPL. Untuk materi penunjangnya hanya 7 JPL, PLC nanti akan dipandu oleh Bu Ukir, kemudian RTL dan anti korupsi. Untuk pelaksanaan atau prosesnya, kita mulai pretest, tadi sudah diikuti, pembukaan browser kita selesai,
nanti akan masuk di ranah pembelajaran, mulai dari PLC, kemudian materi-materi dasar dan materi penunjang yang disampaikan, dan juga otomatis materi inti. Metode ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, demonstrasi, simulasi, ya, dan PKL tentunya. Dan dalam proses pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga ada kita evaluasi keaktifan, sikap, dan sebagainya juga nanti akan kita evaluasi, termasuk nanti proses-proses penugasan juga kita akan lakukan evaluasi. Kemudian setelah ini semua didapatkan oleh Bapak Ibu, nanti akan dibikin rencana tindak lanjut, apa-apa yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan, post-test, evaluasi penyelenggaraan, dan kemudian penutupan di tanggal 12 tentunya. Kelulusan Bapak Ibu persensi minimal 95%. Jadi ini standar nasional yang sudah kita adopt di kurikulum, bahwasanya untuk persensi atau kehadiran 95%. Dan saya yakin panjenengan semuanya akan berupaya menjadi 100% persensinya. Ada 5% yang sebenarnya hak panjenengan untuk tidak ikut, ya, tapi saya yakin dapat saya dari 27 Bapak Ibu semua ini atau peserta ini akan berupaya menjadi 100, mempertahankan 100%. Ya. Nilai hasil evaluasi minimal 80, meliputi ada post-test, keaktifan, kemudian kedisiplinan, dan sebagainya. Ini nanti akan dinilai termasuk penugasan, Bapak Ibu. Narasumbernya dari Dipan PTM Jateng, DKK Demak, FK Undip, FK UNS, BKIM, Karyadi, Perdosri, Bapelkes Pro Jawa Tengah. Ini narasumber yang nanti akan menyampaikan. Tatipnya. Untuk tatip, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk bisa mempertahankan WA Group sampai dengan sertifikat di share, bahkan bisa juga digunakan komunikasi untuk Bapak Ibu sekalian ketika nanti bertugas. Panjenengan sudah mendaftar di BRO. BRO ini untuk registrasi. BRO Bapelkes Jateng registrasi online, kalau SISNI Sistem Informasi Sinode Terpadu. Ini LMS kami yang nanti panjenengan bisa download modul, download materi ini di SIS, dan upload penugasan juga nanti di SIS. Ini dipandu oleh Mas Guntur sebagai adminnya. Surat tugas mohon nanti salah satu untuk bisa print out surat tugas ke kami pada saat nanti registrasi luring di Gombong, di Ungaran. Kemudian untuk foto yang diupload, mohon untuk foto yang background-nya merah, Bapak Ibu, dan fotonya jangan sampai meleot-meleot ataupun tidak sesuai dengan gambar Bapak Ibu sekalian. Karena foto ini nanti akan ditempel secara elektronik, Bapak Ibu. Jadi kita bukan pakai cetak foto, tidak, tetapi ini akan kita linkkan di sertifikat Bapak Ibu sekalian. Sehingga mohon tadi ada beberapa foto yang kami lihat di BRO itu belum sesuai dengan ketentuan, background-nya masih putih. Kemudian posisinya juga posisi selfie, jangan. Kami maklumi kalau kemarin pas daftar seadanya foto nggak masalah, tapi untuk hari ini atau nanti untuk bisa disesuaikan, ambil foto yang terbaik, foto formal, background-nya merah. Sekarang kan mudah untuk edit background, pakai pen bisa, maupun di online juga gampang sekali. Kemudian disesuaikan yang sudah kemarin upload salah, silakan nanti diupdate lagi. Jangan sampai seadanya eman-eman waktu panjenengan nanti sertifikatnya nggak sesuai dengan fotonya. 15 menit sebelum pembelajaran mohon untuk bisa sudah join, kemudian mengisi daftar hadir setiap sesi, mengisi daftar hadir setiap sesi, masuk di BRO, atau bisa juga dengan Android pakai m.bapelkesjateng.id, masuk di akun Bapak Ibu sekalian, username dan passwordnya sama. Bedanya kalau BRO nanti panjenengan masuk di menu-menu utama, kemudian memilih. Kalau yang m.bapelkesjateng.id, begitu kita login, maka kita langsung diarahkan ke Pandu PTM angkatan ke-6. Wajib untuk sebelum pembelajaran untuk pembukaan, penutupan, dan PKL, baju atas putih, bawah gelap. Jadi saat ini kalau Bapak Ibu mau ganti seragam, monggo, nggak masalah, karena setelah selesai pembukaan.
Namun jangan pakai kaos ataupun bahan berbahan jin, bawaan menyesuaikan. Wajib mengisi evaluasi fasilitator dan penyelenggaraan. Untuk evaluasi fasilitator setiap sesi selesai mohon untuk bisa diisi. Kemudian melalui burung ya Bapak Ibu, hal-hal yang kurang jelas silakan nanti disampaikan kepada kami. Panjenengan untuk hak peserta akomodasi selama pelatihan, uang harian selama luring, pengganti transport, sertifikat dan peserta kit. Untuk asrama wajib tinggal di asrama yang ditentukan oleh panitia, dilarang keras merokok, ditemukan Babelkes, tidak diperkenankan menerima tamu di dalam kamar, kalau ada tamu silakan ditemui di lobi. Tidak diperkenankan memindahkan barang yang ada kecuali seizin petugas, dilarang coret-coret, wajib berpakaian rapi dan sopan. Ketika meninggalkan kamar, mohon untuk lampu, air, AC untuk dimatikan dan pintu untuk dikunci. Bapak Ibu sekalian, setiap hari ada pembersihan dan perapian kamar, sehingga mohon untuk barang-barang privasi Bapak Ibu untuk bisa dikondisikan daripada menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman. Diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban ketika meninggalkan lingkungan Babelkes, silakan laporan kepada petugas. Dimohon untuk tidak menyimpan barang-barang berharga di dalam kamar. Hal-hal yang kurang berkenan silakan disampaikan kepada kami, dan besok tanggal 12 ketika check out pastikan barang bawaan tidak tertinggal. Jam makan untuk pagi jam 6 sampai setengah 8, siang jam 12 sampai jam 13 atau 1 siang, sore jam 6 sampai jam 7 malam. Tidak diperkenankan membawa makanan dari ruang makan ke kamar. Saran, kritik, keluhan, bantuan, silahkan menghubungi Halo Bro Ensis di nomor WA maupun telepon 08112653 352. Ini beberapa spot sudah kami pasang ini, mohon untuk disampaikan. Lampu mata, air mati, AC rusak, monggo silakan disampaikan. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami perkenalkan terkait dengan aplikasi mobile peningkatan akses layanan dan informasi kesehatan Jateng online dengan gotong royong. Ini di-launching oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang disebut atau disingkat dengan Paijo GR. Untuk Paijo GR ada 3 layanan, layanan kesehatan, layanan kesehatan, dan layanan pengaduan. Untuk kesehatan ada open data, SPMPK, profil kesehatan, data rumah sakit dan puskesmas, informasi tempat tidur rumah sakit, informasi vaskes maupun vaksin, stok darah, jadwal donor. Ini bisa diakses, termasuk nanti panjenengan di puskesmas Bapak Ibu sekalian bisa diakses di situ. Datanya apakah sudah masuk atau belum, kemudian itu sejauh apa yang bisa dimasukkan atau diakses, silakan nanti bisa dilihat di aplikasi Paijo GR. Kemudian yang kedua, perizinan, ada perizinan rumah sakit, STR TTK. Untuk STR TTK memang ini masih terbuka, akan kita evaluasi karena STR TTK sudah bukan, STR bukan kewenangan Dinas Kesehatan, tapi sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya bisa dikeluarkan dari Dinkes, namun ini dikeluarkan ke profesi. Kemudian permohonan usia lab medis pratama. Kemudian untuk pengaduan ada lapor BUP, lapor SPN 4N, dan call center Dinas Kesehatan. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ketik Paijo GR di Play Store, setelah tampilan seperti ini, install, kemudian klik profile, klik buat akun, kemudian isi yang diminta. Nick, nomor HP, nama, password yang kita inginkan. Nanti setelah kita masuk, maka kita bisa mengakses menu-menu yang ada di Paijo GR. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini profil dari kampus Ungaran. Ini aulanya, ini gedung kantornya, dan yang sebelah samping ini asramanya. Ini kelasnya Bapak Ibu, ruang makan, ini kamarnya, 1 kamar 2 tempat tidur. Kemudian ini lobby, panjenengan diterima oleh para panitia, dan kalau ada tamu bisa ditemui di sini Bapak Ibu. Ini ruang tunggunya, ini musolanya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Halo Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup nggih? Baik, selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu.
Dan kami berharap panjenengan semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan bisa tuntas keseluruhannya, baik di teori, praktek maupun nanti di PKL-nya. Matur nuwun, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya untuk kegiatan pelatihannya dipandu oleh pengendali pelatihan Ibu Gersari. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada pengendali pelatihan. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu peserta pelatihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau balas bisa dibuka ya, kemudian langsung ditutup lagi biar tidak tabrakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bukirsari dari Bapelkes Jawa Tengah, yang mulai tanggal 4 sampai dengan 12 Juli. Sampai dengan 12 Juli, saya diberi tugas oleh pimpinan untuk mendampingi Bapak Ibu selama proses pelatihan ini ya. Pelatihan ini, apa namanya pelatihan apa, Bapak Ibu? Pandu PTM, Bu. Ya, Pandu PTM. Yang konsentrasi baru Bu Siti Sulaikah saja ini. Yang lainnya? Latihan apa ini? Pandu Belum tentu. PTM, Bu. Pandu PTM. Pandu PTM. Pandu PTM, Bu. Ya, belum tentu benar itu yang jawab. Pengendalian apa, Bu? Judulnya, Bu? Ya, yang Bapak Ibu, ada yang Bapak-Bapak, ayo. Tidak menular. Latihan pelayanan terpadu penyakit tidak pelayanan menular. terpadu Pandu penyakit tidak PTM di menular di fasilitas MKTP. kesehatan tingkat pertama. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih sudah merespon ya. Ya, mulai 4 sampai dengan 12 Juli saya diberi tugas oleh pimpinan untuk mendampingi Bapak Ibu selama proses pembelajaran pelatihan ini. Ya.